Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa dan selalu diberikan kesehatan dan diberikan umur yang panjang juga ya. Amin. Oke, balik lagi bersama saya Fatan Mubina. Seperti biasa, saya akan membuat video tentang metodologi penelitian. Pada video sebelumnya, ini tahapan selanjutnya ya, mungkin bertahap. Nah, seperti biasa, semua video saya mengacu pada buku yang dibuat oleh dosen saya, Bapak Arik Sandi, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tahapan dan cara bagaimana sih uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini tidak harus ya mungkin, karena apabila pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang teknik pemilihan ya, apabila yang terpilih dari model estimasi regresi data panelnya CEM dan FEM, maka harus dilakukan uji asumsi klasik. Dan sebaliknya, apabila yang terpilih REM, maka tidak perlu menguji dengan pengujian uji asumsi klasik. Nah, berhubung pada video sebelumnya yang terpilih ialah model CEM, maka di sini saya menjelaskan uji asumsi klasik untuk meneruskan video sebelumnya. Oke, untuk video kali ini seperti biasa saya menggunakan aplikasi EPUL 9. Untuk lebih lanjutnya dan lebih jelasnya saya akan jelaskan di video selanjutnya setelah ini beserta tutorialnya ya. Oke, ikutin terus ya videonya. Oke teman-teman, di sini video selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih itu uji asumsi klasik dan bagaimana tahapan-tahapannya dan digunakannya untuk apa sih gitu. Nah, uji asumsi klasik itu sendiri merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi yang menggunakan pendekatan ordinary least square atau disebut OLS dalam teknik estimasinya. Dengan demikian, perlu atau tidaknya pengujian asumsi klasik tergantung pada hasil pemilihan estimasi model regresi yang sebelumnya ada di video saya. Dalam regresi data panel, model berbasis ordinary least square dalam common effect model dan fixed effect model. Dengan demikian, apabila di dalam pemilihan teknik model regresi di antara kedua tersebut terpilih salah satu, maka perlu dilakukan uji asumsi klasik. Dan apabila sebaliknya, apabila di dalam teknik pemilihan sebelumnya yang terpilih model ialah random effect model, maka tidak perlu dilakukan pengujian asumsi klasik. Nah, di dalam uji asumsi klasik itu tersendiri terdapat beberapa tahapan, yaitu ada uji linearitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji normalitas. Nah, di sini saya akan menjelaskan cuma dua ya, yaitu uji multikolinearitas yang pertama. Nah, uji multikolinearitas ini perlu dilakukan pada regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Hal ini untuk mengetahui apakah terjadi hubungan saling mempengaruhi antara variabel bebas yang diteliti. Dan yang kedua, di sini ada uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini perlu dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual model regresi data panel. Keputusan terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi adalah dengan melihat nilai probabilitas Bruce-Pagan LM dengan hipotesis sebagai berikut. H0 jika nilai prob Bruce-Pagan LM lebih besar dari alfa 0,05, dan HA jika nilai prob Bruce-Pagan LM lebih kecil dari alfa 0,05. Jika nilai prob Bruce-Pagan LM lebih besar dari tingkat alfa 0,05 atau 5%, maka H0 diterima, yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas apabila nilai prob Bruce-Pagan LM lebih kecil dari tingkat 0,05 atau 5%, maka HA diterima, yang apabila apa yang diartinya terjadi heteroskedastisitas. Nah,
Untuk lebih lanjutnya, saya akan menjelaskan tutorial dan penjelasannya di video selanjutnya. Ikutin terus videonya ya. Nah, kita masuk tutorialnya ya di uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji multikolinearitas. Gimana sih tahapan-tahapan caranya? Di sini saya menggunakan aplikasi EPU 9. Oke, langsung aja ya. Di sini saya sudah punya data yang ada di video sebelumnya. Langsung aja kita yang pertama proses uji multikolinearitas. Kita klik di sini ada quick. Kita klik quick. Kemudian kita grup statistik, lalu correlation. Lalu kita ketik variabel-variabel yang ada di dalam penelitian kita. Oke, sudah. Lalu kita klik OK. Maka akan menghasilkan output seperti ini. Nah, dari output ini kita bisa melihat tidak terdapat variabel independen yang memiliki nilai lebih dari 0,8. Tidak ada yang lebih dari 0,8. Dapat disimpulkan berarti dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Oke, selanjutnya langsung aja kita masuk ke uji heteroskedastisitas ya. Kita keluar aja, close. Kita itu aja, minimize. Oke, selanjutnya kita masuk ke uji heteroskedastisitas ya. Kita klik EQ 01. Kemudian kita klik view residual diagnostic, view residual diagnostic. Kemudian kita pilih cross section dependent test. Oke. Nah, di dalam tampilan ini kita bisa melihat bahwa nilai probabilitas Bruce-Pagan LM lebih besar. Ini ada 0,1695 lebih besar dari alfa 0,05. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel tidak terjadi heteroskedastisitas. Oke, sudah ya, berarti di dalam dua pengujian di dalam uji asumsi klasik bahwa yang pertama ialah kesimpulannya di dalam uji multikolinearitas tidak terjadi multikolinearitas dalam penelitian ini, dan juga tidak terjadi heteroskedastisitas di dalam penelitian ini. Oke, tahapan selanjutnya di dalam penelitian akan saya lanjutkan di video setelah ini. Ikutin terus videonya ya. Oke, cukup untuk yang uji asumsi klasik. Ikutin terus ya videonya. Oke teman-teman, setelah saya tadi jelaskan dan saya berikan tutorialnya, semoga video ini bermanfaat ya. Dan apabila ada kekurangan seperti biasa, saya butuh saran dan kritik, tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa ya, like, subscribe, and share. Semoga video ini bermanfaat untuk semua orang di dunia ini mungkin. Oke, nantikan terus video selanjutnya. Video terakhir mungkin saya akan menjelaskan tentang koefisien determinasi dan uji T. Kelanjutan dari video ini. Oke, ikuti terus ya videonya. See you.